Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah. Saya gimana? Masih ada kan? Masih Ibu, alhamdulillah. Kemarin kan setelah beberapa waktu libur, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi. Mulai ke ini yang Kemarin baru terakhir melaksanakan tugas itu demonstrasi kontekstual sama koreksi akhir materi. Dalam penerapan senjata berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut terkait Pemetaan sumber daya itu sangat mempengaruhi keputusan mengambil sebuah keputusan. Jadi melalui pemetaan sumber daya yang ada, maka kita akan mudah dan secara optimal itu akan mudah untuk menyusun suatu program-program. Jadi jelas itu akan sangat berpengaruh kita sekolah itu membuat sebuah program ya. Jadi program bisa terrealisasikan, terencana dan tersusun itu yang sesuai dengan kebermanfaatan serta nilai-nilai yang disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Tentu banyak sekali ya hal yang harus dikembangkan. Salah satunya pemetaan sumber daya itu ada beberapa hal yang harus dikembangkan. Yang pertama mungkin dari aset sosial ya. Karena kan kita ketahui bahwa siswa SMK ITERA Bali itu kan pesantren ya, jadi otomatis untuk jaringan keluarnya itu masih sangat kurang ya. Jadi mungkin yang perlu dikembangkan itu satu mungkin dari aset sosial, bagaimana kita bekerja sama dengan program-program yang lain untuk membuat suatu program yang baru ya, dengan program-program yang lain baik itu dari puskesmas atau stakeholder yang lainnya ya. Selain itu selain aset sosial juga yang harus dikembangkan yaitu dari aset manusianya itu sendiri ya. Nah, kita ketahui bahwa guru itu kan merupakan aset yang sangat berharga, baik itu dari sisi pendidikannya maupun misalnya kolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain, atau mungkin juga kolaborasi antara orang tua dengan sesama siswa itu yang perlu harus dikembangkan. Kemudian tersebut yang menjadi mahasiswa apa? Mungkin yang mendukung itu bagaimana keterampilan kita dan pengetahuan kita dalam hal membuat suatu keputusan atau dengan pemetaan aset yang tadi ya. Tentu kita sudah belajar dari buku 3 dan 1 ya, bagaimana kita mengambil sebuah langkah-langkah atau keputusan itu ada beberapa prinsip ya, ada 3 prinsip, lalu ada 4 paradigma ya, lalu ada 9 langkah komitmen juga. Nah itu yang harus kita kuasai sehingga kita terampil untuk membuat sebuah keputusan ya. Selain itu, selain pemahaman tersebut kita juga harus konsisten, kita juga harus komitmen dengan apa yang sudah kita rancang dan sudah kita pelajari itu, supaya ketika pengambilan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Apakah yang pernah mengalami keputusan atau murid? Ya, sangat sering gitu ya, jadi di lapangan kita sering terjadi dilema etika gitu ya. Kadang-kadang kita seperti buah si malakama gitu ya Bu ya, mampu kena, mundur kena gitu ya. Jadi kadang-kadang kita membuat galau dilema dalam suatu hal mengambil keputusan. Ada beberapa pengalaman saya ketika saya merasa itu merupakan sebuah dilema etika. Yang pertama, ketika saya mendapatkan tugas fasilitator dulu, jadi ahli perundingan itu dari UST. Jadi ketika itu harus berbenturan dengan jam mengajar saya. Jadi itu membuat saya dilema apakah harus dilanjut atau misalnya harus meninggalkan kelas seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dilema ketika saya harus meluruskan siswa yang sebetulnya dari sisi kehadiran itu ya presensi itu
tidak memenuhi syarat gitu ya Bu ya. Tapi kan anaknya mau PKL, lalu nanti mikirnya masa depannya seperti apa kalau misalnya anak tidak di-TK gitu ya. Selain itu dilema yang ketiga mungkin ketika saya harus menerapkan aturan kepada siswa yang lain, padahal siswa saya sendiri kan saya wali kelasnya kelas 11 animasi ya Bu ya. Jadi kebanyakan anak 11 animasi juga banyak yang melanggar gitu ya. Jadi kadang itu membuat dilema gitu ya. Di satu sisi saya harus menerapkan kepada siswa yang lain, tetapi anak saya sendiri belum gitu ya. Terus mungkin yang terakhir itu dengan rekan sejawat ya. Jadi kadang-kadang itu ketika kita mau tak ada misalnya salah satu guru atau apa yang kurang disiplin atau apa, kan di satu sisi itu rekan, tetapi kadang kita istilahnya itu cadel untuk menegur gitu ya, susah untuk gitu ya. Takutnya kan tidak enak, atau mungkin bahkan saya sendiri misalnya pernah melakukan hal itu, takutnya misalnya ibu juga pernah atau apa gitu ya, itu yang membuat saya dilema. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini, apakah siswa yang untuk pengambilan yang diterapkan ya, alhamdulillah itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang saya pelajari di modul 3.1. Kembali lagi kepada 3 prinsip yang tadi ya, dan 4 paradigma serta 9 langkah yang harus kita pertimbangkan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Menurut Ibu, masuk ke pertimbangan menurut saya yang masih perlu dipertimbangkan itu mengenai yang 9 langkah itu ya Bu ya. Jadi terkadang kan kita paham dengan apa yang materinya yang 9 langkah, tetapi kadang ketika eksekusi di lapangan itu kita kembali lagi, kita memerlukan observasi yang matang. Kita harus tahu permasalahan ini itu seperti apa gitu ya. Kadang kan kalau di teori seperti apa, tetapi ketika prakteknya gitu ya Bu. Jadi banyak sekali yang harus saya observasi sehingga keputusan yang saya ambil itu bisa benar-benar secara bijaksana dan akurat. Untuk program sendiri itu ya, alhamdulillah saya sudah merancang sebuah program yang kebetulan program itu sudah kemarin direkolkan ya Bu ya. Jadi kan kebetulan ketika presentasi itu mengambil program yang memang mau dirancangkan oleh saya gitu ya. Jadi untuk program sendiri saya mengambil program itu alamku tempat belajar gitu ya. Nah itu boleh digunakan dikasih bagi program yang sudah Bapak Ibu rancang itu apa gitu? Jadi sedikit bercerita tentang program itu ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa program itu adalah alatku tempat belajar. Jadi secara sederhana mungkin pengertiannya kita pindah belajar ke alam gitu ya, secara sederhananya. Tetapi secara spesifiknya jadi alamku tempat belajar itu merupakan sebuah program intrasekolah ya. Jadi intrakurikuler di mana berisi penguatan, baik itu penguatan pembelajaran maupun penguatan tentang karakter anak. Jadi program ini dikemas seperti layaknya kita melakukan penjelajahan ketika pramuka gitu ya. Di sana kita berkolaborasi antara semua guru, baik itu produktif, kepesantrenan maupun materi-materi umum, misalnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, atau mungkin kita juga memasukkan permainan-permainan yang biasa digunakan ketika anak-anak ekstrakurikuler. Jadi kenapa ini program dipakai? Karena latar belakangnya itu dari saya melihat beberapa siswa itu mengalami kejenuhan ketika belajar di satu kelas yang memang ketika melihat kelas itu belajar gitu ya. Jadi kesannya itu, jadi kalau misalnya kita pindah ke alam, mudah-mudahan anak menjadi lebih termotivasi lagi dan
ya gitu. Nah selain itu kan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan juga gitu ya. Ya. Dukungan yang diperlukan itu jelas ya, jadi harus ada dukungan dari semua pihak gitu ya, baik itu dari orang tua, gurunya sendiri, bahkan mungkin karena ini melibatkan anak-anak ekstrakurikuler gitu ya, jadi harus ada koordinasi antara SD yang satu dengan SD yang lain. Tantangannya apa nih? Ya, kembali lagi ke pernyataan, tentu aja ada ya Bu ya, karena kita itu berbasis pesantren gitu ya, jadi untuk tantangan sendiri mungkin dari siswa ada, dari guru ada, dari orang tua juga ada. Untuk siswa sendiri karena program ini alam, jadi otomatis kan kita akan berkeliling menjelajah gitu ya, jadi lingkungan sekitar gitu ya. Otomatis karena anak itu pesantren terbiasa di lingkungan pondok saja, otomatis ketika bertemu dengan interaksi dengan orang itu agak sedikit tidak percaya diri gitu ya. Satu itu. Yang kedua mungkin dari pihak gurunya ada beberapa guru yang kurang memahami programnya sehingga tidak bisa istilahnya itu mewakilkan atau tujuan yang diharapkannya itu kurang tercapai. Ada dua cara yang saya laksanakan ya. Yang pertama jelas kita mengkomunikasikan ya, baik itu kepada kepala sekolah tentang program apa yang saya canangkan gitu ya. Terus kita rencananya misalnya kita bertemu dengan orang tua, memaparkan program ini nanti dampaknya seperti apa, terus latar belakangnya seperti apa. Selain itu juga kita kan punya lahan yang sangat luas gitu ya, kenapa tidak kita manfaatkan aset yang kita punya sehingga bisa dibuatkan sebuah program yang memang didukung oleh aset kita sendiri. Pastinya swasta juga Alhamdulillah Ibu, sejauh ini Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung apapun yang dilaksanakan. Kita lanjut ke ini ya. Pendampingan akhir ini saya cuma mengingatkan aja nanti di sini itu akan berdebat agar proporsional lagi misi untuk kepala sekolah dan siswa lain. Waktu kemarin jadi nanti ibu harus mengisi dan terima kasih atas Sama-sama Ibu.